Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi. Hari ini di video ini kita akan bahas tentang puasa, tentang Ramadan ala milenial ya Ustadz ya. Iya. Hari ini dengan Ustadz Andi. Langsung mungkin kenalan dulu sama Ustadz ya. Nanti teman-teman pertanyaannya sebenarnya banyak Ustadz di sini. Banyak nih Juang Palembang tuh banyak. Wah, banyak nih. Pertanyaan. Seberapa banyak kira-kira? Nggak terhitung. Ada berapa kilo? berapa kilometer Ustadz ya? Iya. Nah, jadi boleh Ustadz kenalan dulu sama kawan-kawan kita yang lagi nonton di video podcast pertama Ustadz ya. Oke. Podcast pertama hari ini di Dagu Coklat Official YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan kami atau yang sedang menyaksikan kami, di samping saya ada adinda kami, Hafid, Muhammad Hafid, yang kalau channelnya itu disebut apa ya, Dagu Coklat gitu ya. Dagu Coklat. Itu setelah saya sekian lama kenal baru tahu sejarahnya Dagu Coklat itu apa gitu ya. Apa Ustaz kira-kira Ustaz? Ya ada dagu sini di ada dagunya. Itu. Jadi baru ngeh. Nama saya Andi Juliadi Saputra, tinggal di Palembang. Saya berkarya atau berkiprah di dunia dakwah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi maslahat buat umat, buat manusia. Amin, dalam hal-hal yang manfaat gitu ya. Ya, termasuk kegiatan kami pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk maslahat umat, untuk mengajak saudara-saudara kita ini yang minim dalam ilmu agama, kita ajak supaya sama-sama kita belajar. Saya juga masih belajar juga. Ya, sama-sama belajar. Kita hijrah sama-sama ya, biar keren gitu. Biar keren. Gaul tapi agamis. Masya Allah, gitu. biasa teman-teman ya. Jadi, itu pesan dari Ustadz Andi tadi teman-teman ya. Jadi kita tidak apa-apa menyesuaikan dengan zaman, tapi juga kita harus perdalam ilmu agama. Iya, benar sekali. Nah, mungkin langsung saja Ustadz, ini kan kita temanya tentang puasa Ustadz ya. Iya. Kalau judulnya itu adalah marhaban tiba. Marhaban udah lewat boy. Iya. Ramadan tiba gitu Ustadz ya. Iya. Marhaban Ramadan tiba, milenial puasa. Iya, gitu. Itu tema kita adalah Ramadan tiba, milenial puasa. Bukan marhaban tiba ya. Anak muda itu harus ngapain aja sih Ustaz di bulan puasa seperti itu? Kan biasanya nih orang kan ya, ada yang dengar-dengar tidur itu ibadah. Jadi apakah boleh Bang katanya tidur itu tiap hari biar jadi ibadah katanya. Gitu Ustaz. Baik. Yang jelas ngapain aja di bulan Ramadan ya puasa lah gitu. Ya, memang benar. Benar sekali Ustaz. Iya, harus puasa karena itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Di dalam surah Al-Baqarah kita sudah kenal ayat ini, sering kita dengar. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala pakai kata kutiba di situ. Kok enggak pakai kata faradhah? Gitu. Faradhah itu kan wajib. Kenapa Allah pakai kata kutiba di situ? Artinya perintah ini bukan terjadi pada saat Nabi Muhammad saja. Bukan diperintahkan pada Nabi Muhammad saja beserta umatnya. Tapi perintah puasa ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya beserta umat-umat sebelumnya. Makanya dipakai kata kutiba. Artinya hal ini sudah termaktub. Kata kutiba, kataba, asal katanya tertulis. Sudah termaktub. Perintah ini sudah termaktub sejak dulu dan diberlakukan lagi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Artinya perkara ini wajib, tidak ada tawar-menawar. Kecuali ada yang uzur. Ada yang uzur. Ini lain ceritanya. Kalau tidak ada uzur apa-apa dan dia dalam keadaan sehat, segar, bugar gitu. Kalau gendut itu kuat juga sih Ustaz kayaknya. Belum tentu gitu. Belum tentu Ustaz ya? Kurus belum tentu sakit. Gemuk belum tentu sehat. Jadi keadaan sehat itu kita sendiri yang tahu. Maksudnya. Kalau kita sendiri yakin bahwasanya kita pada saat itu sehat, maka wajib kita berpuasa. Berkaitan tentang apa tadi, tidur. Ustaz kan katanya kan kalau misalnya kita puasa tidur itu jadi ibadah. Tidur itu jadi ibadah. Ya udahlah aku tidur katanya, aman lah itu katanya ibadah. Kita ini sering mendengar hadis gitu ya. Naumus shaim ibadah. Saya bawa kitabnya rupanya. Masya Allah Ustaz. Gitu.
Langsung kita lihat nih. Kita teman-teman. bincang-bincangnya santai-santai aja lah Santai. gitu, tapi Iya, benar-benar. dapat ilmu hadis yang tentang tidur gitu. Nah benar Ustaz, itu kan Tidur. kadang orang-orang tuh ya khususnya anak muda nih lihat lihat sosmed kirim Gitu. kirim tanpa harus tahu, tanpa ditelaah terlebih Benar dahulu, sekali, tanpa Ustaz. Benar dipelajari. sekali. Iya. Padahal di dalam surah An-Nahl itu jelas, fas'alu ahladzikri dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian itu kalau soal agama kata Allah bertanya. In kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, nggak tahu, iya ini sok tahu tanyakan kepada yang ahlinya. Yang ahlinya, iya. Gitu. Lah, kalau Hafiz kan bukan dokter ya? Bukan Ustaz. Bukan. Bukan. Kalau misalkan Hafiz coba-coba nyuntik obat ke seseorang yang sakit, kira-kira gimana? Iya. Mungkin bisa Ustaz. Bisa nyuntik doang. Nya aja yang bisa. Terus Iya. orangnya wassalam. Oh, orangnya wassalam gitu ya. Karena kita nggak tahu takarannya, nggak tahu tekniknya. dosisnya, nggak tahu tekniknya. Asal nyuntik aja Asal nyuntik gampil bisa. itu mah. Iya, Bang. Jadi ada hadis, ada hadis. Ini saya bawa kitabnya, nama kitabnya Ihya Ulumiddin. Ini karangan ulama besar. Saking ilmunya luas, akhlaknya baik gitu ya, dan orangnya masyhur terkenal di kalangan ulama-ulama sampai sekarang. Insya Allah sampai hari kiamat ini terkenal. Beliau ini namanya sudah tidak asing lagi. Kalau biasa dipanggil Imam Ghazali. Teman-teman. Imam Ghazali pasti tahu itu ya. Pasti tahu. Nama kitabnya Ihya Ulumiddin. Iya. Kitab ini kontroversi bagi orang-orang yang tidak sependapat tapi. Iya juga, Tapi Ustaz. kebanyakan mayoritas ulama memegang kitab ini termasuk saya. Iya. Nah, bagi orang-orang yang tidak sependapat ya tidak masalah lah ya. Yang namanya pendapat itu kan bercabang-cabang gitu. Benar Ustaz, benar. Bercabang-cabang. Ada istilah dikatakan namanya furu'iyah. Furu, ya. Furu'iyah. Jadi cabang-cabang pemikiran itu berbeda-beda. Setiap orang punya hak masing-masing, punya pendapat selagi tidak keluar dari Al-Quran dan Iya, Sunnah. benar sekali, Ustaz. Nah, kalau sudah keluar, menyimpang lah itu. Yang penting kita jalan bareng aja lah. Iya. Masalah perbedaan kita nafsi-nafsi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, apa yang kami pelajari. Bagi kalian, monggo silakan apa yang kalian Apa yang pahami. kita yakini Ustaz ya. Benar. Misalnya kayak ada orang tua orang muda, saya yakin saya ganteng tapi orang lain enggak. Gimana Ustaz? Waduh. Ya, nama beliau itu yang kan kita sering kenal namanya Al-Imam Al-Ghazali. Namanya yang lengkap tau nggak kira-kira? Nah, apa tuh teman-teman? Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masya Allah. Namanya Abul Hamid atau Abi Hamid Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tiga kali Muhammad. Nah, kita langsung saja di dalam kitab ini. Nama kitabnya Ihya Ulumiddin. Ada orang yang bacanya Ihya Ulumuddin. Ini kurang tepat. Oh, itu Ustaz ya? Iya. Barisnya agak berbeda ujungnya. Harusnya Ihya Ulumiddin. Ulumiddin. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab itu, ini sekedar sharing-sharing saja. Ada dalam ilmu tata bahasa Arab, kalau dia isim bertemu dengan isim selanjutnya, kata benda dengan kata benda selanjutnya, ini disebut dengan mudhafun ilaih, yang diidofah. Isim yang keduanya diidofakan, Menjadi disandarkan kepada isim yang pertama. Jadi kalau isimnya setelah isim pertama ada isim yang kedua, maka barisnya harus kasroh. Maka dari itu disebut dengan nama kitab ini disebut dengan Ihya Ulumiddin, bukan Ulumuddin. Di dalam kitab ini ada hadis, ya. Tapi hadis ini dari segi perawi, periwayatnya, dari segi sanadnya, matannya, gitu ya. Ada seorang perawi itu periwayat. Namanya Sulaiman bin Umar An-Nakhai. Beliau ini dianggap seorang perawi yang sedikit ada cacatnya. Oh, seperti itu. Ada sedikit cacatnya. Pernah berbohong. Oh, Orang yang meriwayatkan hadis itu harus jujur. 100%. Begitu. Susah nggak kira-kira? Oh, gitu. Kira-kira ada nggak zaman sekarang kiai sekalipun, ustadz sekalipun yang jujurnya 100%? Gitu Ustaz ya. Kira-kira ada nggak zaman sekarang? Wallahu a'lam. Ustaz. Wallahu a'lam. Itu ya. Sedangkan dulu kalau mau meriwayatkan hadis, mesti jujur 100%. 100% jujur.
Tuh, jujur 100%. Masya Allah ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu zaman sekarang, mungkin ini the best banget. Langka banget. Berat kayak gitu. Iya, bohongnya itu nggak berat kayak kita. Kalau kita mah saban hari ya. Setiap hari bohong gitu. Puasa udah kau puasa, itu. Minum tadi. Jadi hadis ini karena ada periwayatnya yang sedikit cacat, maka hadis ini statusnya dhaif. Tuh, teman-teman. Ini yang jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun ini hadisnya dhaif, beliau mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maksud di sini ya, walaupun ini hadis dhaif, hadis ini tidak bisa dijadikan standar hukum, menetapkan halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Ini dia tidak boleh. Jadi hadis dhaif itu beda dengan hadis sahih. Kalau mau menentukan standar hukum, halal, haram, makruh, sunnah, mubah dan lain sebagainya, itu standar hukum yang 5 ini, maka hadisnya harus sahih, minimal hasan. Minimal hasan ya. Minimal hasan. Di atas dhaif, di bawah sahih, minimal hasan. Kalau hadisnya sudah dhaif, maka tidak boleh dijadikan hujjah. Hujjah, alasan, standar hukum, dalil. Tuh, ini harus disampaikan ini. Iya, benar. Ini kesepakatan para ulama. Hadis dhaif, ya, kesepakatan para ulama hanya boleh diamalkan sebatas fadhailul a'mal. Sebatas aktivitas yang mana aktivitas itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang mubazir. Kalau bahasa anak zaman sekarang anfaidah. Anfaidah. Anfaidah gitu ya. Itu. Lah kalau begini nih, kalau ada pertanyaannya, lebih baik kita menggunjing orang pada saat kita puasa, apa kita tidur? Jawab. Tuh. Pasti mereka milih gunjing, Ustaz. Jadi ada hal-hal yang tidak berfaedah atau anfaidah gitu ya. Iya. Ya kalau pilihannya seperti itu mending tidur. Gitu. Tapi ingat, tidurnya juga harus tidur yang berkualitas, Bro. Kualitas, iya. Berkualitas. Tidurnya niatnya untuk memaksimalkan energi kita agar semangat puasanya supaya ibadah selanjutnya ketika kita bangun dari tidur, sholat kita berenergi. Itu puasa kita bisa lanjut berenergi. Benar. Apalagi baca Quran kita berenergi. Kalau tidur terus, mulai dari subuh tidur. Bangunnya kapan? Sebelum zuhur. Kadang pas azan, Ustaz. Pas azan. Setelah zuhur tidur lagi. Makanya ada almarhum Mbah siapa itu? Yang reggae gitu. Bangun tidur. Bang Gendong enggak, apa namanya? Aduh lupa. Mbah Surip. Gitu. 100. Jadi jangan kayak gitu. Bangun tidur lagi. Bangun lagi tidur lagi. Bangun tidur samanya. Buset. Jadi pada intinya yang hadis itu tadi ya lihat daripada pilihan dulu keadaan kita. Ya, keadaan kita. Kalau keadaan kita itu tidak ada aktivitas, daripada waktu yang banyak ini dibuat untuk hal-hal yang tidak berfaedah, benar. Tidak berfaedah, maka lebih baik kita tidur. Tapi dengan catatan tidurnya yang berkualitas. Kalau ibarat HP itu habis baterainya, dicas dulu. Tuh, dicas dulu. Memang hadis dhaif itu 50-50. Bisa jadi ini sabda Nabi, sabda Rasulullah. Bisa jadi bukan. Tapi bukan berarti kita harus menghilangkan ini. Sebatas fadhailul a'mal. Melakukan aktivitas-aktivitas yang bermaslahat, yang bermanfaat. Seperti itu. Gitu. Wah, tercerahkan Ustaz ya. Iya, kita bisa luruskan kawan-kawan. Iya, benar. Yang bisa menjadikan itu alih-alih lah ibaratnya, supaya puasa itu tidur mulu gitu. Tidur aja gitu kan, bangun bukan mau ibadah tapi ngeliat masih lama tidur lagi gitu. Tidur lah terus itu. Ya belum tentu kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya ya Ustaz ya. Jadi kan harus memanfaatkan itu teman-teman. Nah ini Ustaz pertanyaannya, Ustaz kumur-kumur boleh nggak? Katanya nggak boleh. Itu Ustaz. Iya. Kumur-kumur boleh nggak? Katanya nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu bagian daripada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Apa itu Ustaz? Yang pertama niat di malam hari. Malam hari itu apa? Ba'da maghrib. Nah, pada saat maghrib itu kita boleh pasang niat. Langsung niat. Sampai sebelum azan fajar shodiq. Fajar shodiq itu apaan ya? Apa itu? Kira-kira teman-teman. Fajar itu dibagi 2. Ada namanya fajar kadzib.
Oh, bukan fajar tetangga, Ustaz? Bukan. Oh, bukan. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu kalau di Indonesia jarang ada azan fajar kadhib. Kalau di Makkah, di Madinah itu sudah masyhur, sudah terkenal gitu ya. Sudah maklum lah keadaan seperti itu. Tapi kalau keadaan di Indonesia mungkin belum bisa diperkenalkan. Jadi bertahap-bertahap kalau mau dipakai azan yang jam 3 gitu. Iya, Ustaz. Pernah nggak dengar seperti? Di sini nggak pernah Nggak ada di ya. sini, Ustaz. Iya, jarang makanya. Iya, jarang. Jarang. Ada beberapa tempat saja yang pakai. Itu pun kita nggak bisa langsung terapkan itu. Karena ada beberapa faktor yang harus kita sesuaikan Di Indonesia. Nah, itu fajar kadzib. Yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq itu ya seperti biasa, itu fajar subuh yang kita ikuti, itu azan subuh. Jadi sebelum azan Allahu Akbar, dari kata nama Allah itu maka tidak boleh lagi kita pasang niat. Kalau kita sampai tidak pasang niat, maka tidak ada puasa pada hari itu dan wajib dikodok. Nah, Tuh, teman-teman, sayang kan? Maka jangan lupa pasang niat di malam hari. harus banget. Nah, itu minimal apa? Sebelum azan subuh, sebelum azan fajar shadiq itu. Nah, jangan sampai lupa, bro. Iya, jangan sampai itu ya. Karena tidak dihitung puasa kita dan wajib dikodok. Cuma bukan berarti tidak ada puasa pada hari itu kita seenaknya makan, tidak boleh juga. Tetap harus dalam keadaan berpuasa. Iya, benar. Sayang Ustaz. Aduh, Lupa. Tidak niat aku. Lupa nih anakku Ustaz. Ya sudahlah, aku makan bela. Oh, tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Ya, tetap keadaan kita layaknya orang berpuasa. Berpuasa sampai menjelang maghrib. Lalu rukun yang kedua apa? Menghindari sesuatu yang membatalkan puasa kita. Apa aja? Banyak sih sebenarnya. Kalau mau dibahas, waduh, panjang. Panjang, Ustaz ya? Sampai kapan? Ramadan berikutnya, Ustaz. Kira-kira kumur-kumur batal enggak, Ustaz? Ada hal-hal yang membatalkan puasa kita ketika masuk sesuatu, apa aja, baik itu benda yang lunak ataupun benda yang padat. Masuk sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka, seperti telinga, hidung, mulut, 2 lubang kemaluan di bawah. Jadi kalau ada sesuatu benda, baik itu lunak, padat, gitu, atau cair, gitu, atau cair, masuk dengan sengaja, tanda kutip, tanda kutip, garis bawah. Apalagi tanda kutip, garis bawah, dalam kurung, miringkan, ditebalkan. Hapus. Perkara ini harus kita wanti-wanti, harus kita jaga-jaga. Tuh. Jangan sampai sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang terbuka ini. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang terbuka ini, maka batal puasa kita. Memang terjadi perselisih pendapat di kalangan ulama. Yang berselisih ulama apa orang awam? Ulama, Ustaz. Ulama. Jadi kalau orang awam tugasnya apa? Ikuti saja. Salah satu ulama atau beberapa ulama yang kita ingin ikuti. Iya, benar-benar. Jadi tidak usah ribut. Menyalahkan, Ustaz ya? Iya, jangan sampai menyalahkan. Kalau kita anggap itu batal sedangkan orang lain tidak, sudah. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting selama masih ada referensinya. Iya, benar. Masih ada dalilnya. Sama seperti ini berarti, Ustaz. Sama seperti ini. Bagaimana Ustaz kalau kumur-kumur? Lubang terbuka, mulut termasuk lubang terbuka. Jadi kalau dia sudah masuk melewati tenggorokan, gitu. Jadi kalau kumur-kumurnya ketelen, melewati tenggorokan, batasnya ini di sini ada jakun. Ada. Nah kalau sudah melewati jakun ini maka batal puasanya. Jadi bagaimana Ustadz puasa kita? Kalau dia masih di dalam rongga mulut, di sini, mau itu air putih, mau itu cendol. Ada nggak yang kumur pakai cendol? Jadi pertanyaannya gitu? Kumur-kumur boleh nggak Ustaz? Pakai kuah rendang? Asal tidak ketelen. Nah, kayak ibu-ibu nih lagi masak, mau nyicip. Iya. Asal dia masih di rongga mulut dan tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan, maka dia tidak membatalkan. Kalau Ustaz ya, ini kan nyambung juga Ustaz ya. Iya. Lagi wudhu terus dia kumur-kumur. Dia kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali gimana Ustaz? Enggak, Mas. Itu mah sama aja bohong gitu ya. Astagfirullahaladzim, taubat kau ya. 3 kali keluar 3 kali teman-teman. Sama juga dengan hidung kayak gitu kan. Gitu. Ada di sini tulang khayshum namanya. Tulang khayshum. Khayshum di sini. Nah, kalau air itu sudah melewati khayshum tulang ini, maka batal puasa kita. Meskipun ada pendapat
di kalangan mazhab Hambali. Oh, Ini kan perbedaan pendapat sekali lagi di kalangan ulama, bro. Karena saya mengacu kepada mazhab Syafi'i. Gitu. Memang di dalam mazhab Hambali tidak batal. Gitu ya. Kayak di kalangan ulama-ulama bermadzhab Hambali, berenang tidak membatalkan. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i tetap membatalkan karena dia akan masuk airnya ke dalam lubang-lubang terbuka. apalagi tidak bisa berenang. Apalagi tidak bisa berenang, sudah ketelan lah itu. Nah Ustaz, itu tadi masalah kumur-kumur Ustaz ya. Okay. Udah dijelasin teman-teman ya. Jadi harus tahu gitu ya. Kumur-kumur apalagi 3 kali keluar 2 kali itu kurangi. Apalagi kumur-kumur makin keluar rendang gitu ya. Iya. Tiba-tiba pas dikeluarin enggak kata apa-apa lagi. Kata apa lagi, Masya Allah. Kapan ditanya kemana itu? Wallahu alam Ustaz katanya itu ya. Nah Ustaz, sekarang ini ada yang lagi viral sebenarnya Ustaz ya. Lagi viralnya itu di media sosial. Ada orang bangunin sahur Ustaz ya. Tapi pakai suara Mimi Peri. Kita tidak menyalahkan ya, saya tidak, mohon maaf, saya tidak mengarahkan kita semua untuk menyalahkan hal tersebut karena itu bukan kapasitas kita untuk menyalahkan itu. Iya benar-benar Ustaz. Tapi alangkah baiknya kita luruskan. Benar. Allah sudah nyatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan. Tapi ingat, kamu sebatas mengingatkan, bukan untuk mengejudge. Bukan untuk menghakimi seseorang yang berbuat salah. Saat ini viral juga Ustaz, selain yang sahur Mimi Peri tadi. Oh, Mimi Peri rupanya. Iya, tadi tidak disebutkan. Oh iya, astagfirullahaladzim, khilaf. Jadi sahur Mimi Peri ya. Oh, sahur Mimi Peri. Ya, jadi sahur pakai suara Mimi Tapi Peri. insya Allah niatnya Mimi Peri itu baik. Gitu. Kita doakan supaya Mimi Peri dapat amal lah gitu. Amin. Karena niatnya yang baik. Baik, Gitu. bangunin sahur kan. Tapi belum tentu bagi orang yang lain. Iya. Tuh, maka kita cari cara yang lain. Kita pesankan juga dengan Mimi Peri. Iya. Kalau bisa dibuat sekali lagi yang lebih apik lah. Lebih mungkin Ustaz. Gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Sepakat, Ustaz. Ya. Oke, lanjut Ustaz. Jadi ini yang fenomena ini akhirnya viral gara-gara banyak anak-anak kecil direkam oleh anak-anak seusianya gitu Ustaz ya. Akhirnya tersebar di media sosial, ngikut semua tuh. Yaitu adalah fenomena sujud freestyle. Oh iya. Pernah kan Iya. Jadi Saya 1 hari yang lalu kalau nggak salah lihat itu di Facebook. Itu jadi polemik gitu ya. nah itu Ustaz, dia kan sujud ya. Terus tiba-tiba kakinya di atas. Itu gimana itu kok bisa gitu kan? Zaman sekarang itu orang akhirnya ngikut-ngikut ya. Jadi kayak gitu menyebar gitu. Ya karena begini, kita tidak bisa pungkiri lemahnya ilmu agama di zaman sekarang. Sehingga hal-hal yang tersebut dianggap biasa-biasa saja. Nah itu Ustaz ya benar. Gitu ya. Ya kalau dari sisi agama ya salah gitu ya. Salah banget. Karena di dalam sujud itu ada rukun. Fis. Ada rukun. Ada 7 rukunnya. 7 rukun sujud. Kening. Kalau dalam bahasa Arabnya jabha. 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 Arabnya aja. Jabha. Gitu ya. Kening gitu. 1, 2, 3 telapak tangan. 1, 2, 3. Lutut kita. 4, 5 dan butunul asabi. Apa itu Ustaz? Bantal-bantal jari kita. Di sini Ustaz ya. Saya nggak bisa nunjukin ini. Iya, nggak bisa diangkat gitu ya. Ada bantal-bantal jari. Itu rukun-rukun daripada sujud. Jadi kalau misalkan ada yang freestyle, diangkat kakinya, kira-kira memenuhi nggak syaratnya? Kalau tidak memenuhi syaratnya, bagaimana sholatnya? Iya. Otomatis tidak sah. Jadi bagi adik-adik yang sempat freestyle dengan gerakan sholatnya, tolong sayang gitu ya. Iya. Jangan beribadah kayak gitu dong. Gitu. Nanti membuat agama kita Islam jadi tercoreng. Iya gitu, benar Gitu. Saya himbau kepada orang tua untuk bisa lebih berhati-hati kepada anak-anaknya yang sekarang pergaulnya sudah tidak baik. Tuh, iya, sudah tidak baik. Ya. Itu. Mending tidur. Ujung-ujung tidur lagi. Yang penting yang jelas sholat tidak boleh main-main. Kalau kayak gitu kan niatnya apa gitu? Niatnya apa? Kalau gitu bukan main. Benar Ustaz. Itu. Kita ini menghadap Allah. Ya, gitu. Pertanyaannya, kalau kita menghadap presiden, tentunya kan kita harus sopan. Sopan. RT aja masih jauh-jauh Ustaz, harus pakai rapi. Iya, harus pakai rapi. Gitu ya. Bagaimana dengan Allah? Allah itu Tuhan kita. Tuhannya manusia. Nah, gitu.
Jadi harus beradab dengan Allah. Dengan manusia saja kita harus beradab. Kalau tidak beradab bagaimana? Benci manusia. Iya, apalagi Allah. Tapi bedanya manusia dengan Allah beda. Ketika ada hambanya yang tidak beradab masih dikasih kesempatan untuk berubah. Tapi kalau manusia, ada orang yang tidak beradab dengan dia, dia langsung benci tanpa diberikan kesempatan. Itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin sama. Masya Allah. Ya kan kalau bisa aja tuh Ustaz, pas lagi sujud freestyle terus langsung diambil nyawanya kan Ustaz. Datang Mamang Israel tadi. Iya, Mamang Israel datang untuk diambil. Dia langsung gini kan, nggak bisa turun lagi, dia jadi freestyle selamanya. Jadi freestyle selamanya. Jadi gimana pas mau ngemakamin gitu ya? Iya, dia posisi begitu gitu ya. Maka hati-hati adik-adik kalian ya, jangan dimain-mainkan gitu ya. Saya tuh sering banget itu Hafiz ya, ngelihat di YouTube banyak orang yang mempermainkan sholat, masya Allah. Gitu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kita tidak boleh mencelah mereka. Tidak boleh saja. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, kita ini bukan tugasnya untuk menjustifikasi. Lasta alaihim bimusaitir. Kita bukan hakim. Kita bukan hakim. Cuma sekedar mengingatkan. Mau merubah atau enggak, urusan individu masing-masing. Tanda-tanda akhir zaman itu seperti itu. Banyak hal-hal yang aneh, tingkah laku manusia itu sudah semakin aneh. Tinggal tergantung kita mau hidup enak nanti di akhirat atau tidak. Kalau mau hidup enak di akhirat, maka ikuti aturan Allah. Benar banget. Memang mengikuti aturan Allah itu lebih banyak nggak enak sebenarnya. Benar, sama kayak katanya makan obat gitu. Nah gitu, pahit. Tapi untuk apa? Kalau manis buat reksin. Itu bukan buat kita. Buat kita, buat anak-anak. Itu buat bocah namanya gitu ya. Benar. Itu memang nggak enak, tapi nanti hasilnya di sana enak. Sekarang Allah belum bukakan kepada kita, tapi kalau nanti di sana dengan hasil kita di sini baik, maka insya Allah di sana baik. Tapi kalau kita tanam sesuatu yang tidak baik di sini, bagaimana mau mendapatkan hasil yang baik? Benar, Ustaz, sepakat. Kayak kita menanam sesuatu kalau kita rawat, sehingga dia akan muncul buah, itu yang akan diambil, didapatkan, kayak gitu. Makanya sosial media jadikan hal-hal yang bermanfaat. Kayak Hafiz nih, tuh. Masih belajar juga sebenarnya, Ustaz. Iya, makanya saya mampir gitu. Bukan mau mampir tenar, bukan, enggak. Mau membantu mengajak Hafiz untuk maslahat umat. Benar-benar. Untuk apa media sosial itu kan sebagai wadah untuk ini akan jadi jadi bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini HP. Benar, Ustaz ya. Itu percuma canggih elektroniknya tetapi tidak berfaedah. Itu kayak ini, Ustaz. Katanya kalau media sosial itu bisa jadi dua. Bisa jadi dosa, bisa jadi amal jariah. Iya, jadi amal jariah atau dosa jariah kita. Gitu. Jadi jangan sampai itu jadi dosa jariah kita. Benar sekali. Menjadikan HP kita untuk berbuat yang zalim, berbuat maksiat. Gitu. Kalau ada orang yang salah, luruskan saja. Tapi meluruskannya dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi-sembunyi. Gitu. Sekarang ini kan banyak ya. Meluruskan orang tapi dengan cara yang tidak beradab. Itu benar. Itu langsung di hadapannya, langsung di depan umum. Gitu. Kalau bahasa online-nya sekarang, bahasa media sekarang itu di lapak komentarnya itu. Nah, iya gitu. Kalau mau meluruskan orang secara diam-diam. Gitu ya. Jangan sampai di depan orang, nanti timbulnya lain nih. Bukan mau menasihati, malah mau riak nanti, Ustaz. Alhamdulillah ya, Ustaz. Insyaallah ya, kita konten-konten ini akan berlanjut. Amin. Jadikan ini hal-hal yang maslahat. Iya, kan? Untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia, karena tidak boleh dipisahkan ilmu agama, ilmu dunia. Tidak boleh. Nah, gimana mau cari hepeng kalau nggak bisa ilmu dunia gitu ya? Iya, benar. Ilmu agama nggak boleh dipakai untuk urusan mencari hepeng. Iya, benar. Tahu hepeng? Apa tuh, Ustaz? Fulus. Nggak ada fulus mampus. Gitu ya. Fulus duit gitu ya. Ya wajar, fitrahnya manusia butuh duit. Iya, benar. Untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan. Gitu ya. Maka perlu ilmu dunia. Perlu ilmu dunia. Makanya saya lihat Hafiz itu aktif di media sosial untuk urusan bisnis gitu kan. Iya, Ustaz. Perekonomian, memajukan perekonomian. Ini harus disupport ini. Apalagi? Harus didukung. Tapi bukan dukung orangnya, bukan. Didukung ilmunya, bukan didukung orangnya. Kalau orangnya lumayan berat nih. Enggak juga sih. Enggak juga gitu ya. Enggak juga berat. Gitu. Jadi hal-hal yang positif itu harus didukung. Iya. Ini kadang mohon maaf, ada konten-konten yang mohon maaf yang saya tidak berhak untuk menghakimi enggak. Ada konten-konten yang kurang faedah gitu. Unfaedah, Ustaz ya? Unfaedah.
tapi peminatnya banyak gitu. iya. Peminatnya banyak gitu. Masya Allah. Tolong gunakan akal kita untuk mencerna. Iya. Sepakat, Gitu. Mending kita buat hal yang positif, yang bermaslahat, menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Menghasilkan uang boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti uang kita pakai untuk hal-hal yang maslahat. Kita sedekah dan lain sebagainya gitu. Contohnya Nabi Ustaz ya. Iya. Nabi juga berdagang. Dia berdagang, nggak malu-malu. Saya urusan dunia saya ikut. Urusan dunia apapun yang saya bisa, selama itu positif saya ikut. Jualan saya. Jadi harus berkolaborasi, bukan berimbang ya, berkolaborasi. Karena kita nggak tahu takaran imbangnya. Imbangnya nggak tahu, harus berkolaborasi. Kalau kata Ustadz tadi Hidayah itu, kalau kamu mau seimbang, berarti antara 24 jam, setengah dari 24 jam untuk akhirat dong katanya. Iya. Setengahnya untuk dunia, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, harus berkolaborasi. Harus saling mensupport gitu. Sama lain. Saling mendukung gitu ya, supaya dunia dapat, akhirat dapat. Itulah hidup yang bahagia, bro. Jadi kayak orang kalau kerja niatkan untuk ibadah. Iya, niatkan untuk ibadah supaya nanti hasilnya berkah. Kalau berkah bisa bermanfaat. Bagi-bagi orang, sedekah dan lain sebagainya. Benar, gitu. Benar. Maka jangan jadi manusia itu jangan males. Karena Allah berikan kita akal, pikiran, hati. Digunakan. Jangan ditidurkan terus. Benar. Jangan ditidurin terus itu ya. Iya. Apa alasannya? Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Berarti kalau untuk urusan rezeki harus nunggu duit turun dari langit gitu. Oh, nggak bisa. Nggak seperti itu Bambang ini. Iya, nggak bisa ngap. Ngap gitu ya. Ngap. Nggak bisa ngap. Nggak bisa ngap. Gitu. Nah, teman-teman semuanya udah tahu tadi ya pertanyaan-pertanyaan udah dijawab oleh Ustadz Andi ya, banyak sekali tadi pelajaran baru ya, dari kumur-kumur ya sampai sujud freestyle sampai bangunin sahur dan lain sebagainya. Iya. Nah, mungkin Ustadz ini kan di bulan Ramadan teman-teman milenial puasa ya, ada pesan khusus nggak Ustadz untuk teman-teman anak muda di Indonesia, di Sumatera Selatan, di Palembang yang lagi menjalankan puasa ya? Apa pesannya Ustaz untuk mereka semua? Baik, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, setiap ibadah, apapun yang kita lakukan termasuk ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan, istilahnya kita harus upgrade gitu ya. Upgrade. Jangan sama dengan yang sebelum-sebelumnya atau yang lebih parah itu menurun. Iya. Gitu. Makanya kita harus belajar agama, karena ilmu agama itu penting. Tapi dengan catatan belajar agama harus punya guru. Karena ada sebuah perkataan dari para ulama, man ta'allama ad-din bila syekh fa syaykhu syaitan. Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Tanpa mursyid, tanpa murabbi, tanpa ustadz gitu ya. Jadi harus punya guru. Mulai dari sekarang kita hijrah. Kapan lagi kita mau hijrah? Benar, Ustaz. Ustadz, dosa saya banyak. Saya juga banyak dosa. Saya tidak pasti. Pahala saya itu belum pasti. Tapi dosa saya ngerasa banget gitu ya. Habis juga seperti itu mungkin sama aja itu ya. Gak bohong lah kalau masalah urusan dosa gitu. Gitu ya. Saya sama Hafiz mengajak teman-teman, ayo kita hijrah. Mulai saat ini kita hijrah. Hijrahnya juga harus dengan kualitas yang baik. Bagaimana dengan kualitas yang baik? Kita belajar ilmu agama. Dekati orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim itu apa, Bis? Bukan dia sekedar pakai peci, pakai baju koko. Itu kan orang alim namanya. Itu orang yang alim itu dia punya ilmu yang mumpuni, termasuk akhlaknya juga baik. Percuma ilmunya banyak tapi akhlak tidak baik. Iya. Jadi luar ini pendukung saja, uniform lah bahasanya. Ini pendukung saja itu. Maka ada istilah orang Sekayu, don't judge book of the cover. Oh, itu juga bahasa Sekayu saja. Benar nggak kira-kira? Jadi jangan melihat orang itu dari kulitnya aja, tapi perlu sih sebenarnya kulit ini perlu jangan sampai kita itu terlalu urak-urakan gitu ya. Maksudnya kita itu jangan melihat orang itu, kacamata kita, frame kita dilihat dari luarnya saja. Yang lebih penting itu di dalamnya saya misalnya kayak orang ini jahat ini pasti kayak sombong orang ini, padahal kan tidak tahu gitu Ustaz, di dalamnya itu dia tuh orangnya baik. Iya, makanya pandangan zahir kita ini jangan sampai kejebak benar. Dengan hasutan-hasutan syaitan.
wah ini orang ini baik, ini orang ini tidak baik ini. Iya. Jadi suuzon kita mudahnya, itu ya. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya dengan siapapun kita berusaha untuk husnuzan, berbaik sangka, meskipun pada kenyataannya kita sebaliknya ditanggapi dengan cara yang tidak baik. Kita buat baik juga Ustaz ya, harus. Iya, ikutilah balas Nabi. dengan baik. Ikutlah Nabi. Ikutlah cara Nabi bagaimana menanggapi seseorang. Walaupun kita tidak sesempurna Nabi dan tidak akan mungkin. Jawaban yang tepat mustahil. 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 Kalau Nabi itu kan Ustaz ya, kalau dihina tentang pribadinya, iya, mendoakan. Tapi kalau untuk urusan agama, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tegas. Beliau tegas kalau urusannya urusan agama. Insyaallah nanti kita akan kaji kitab-kitab yang saya punya lebih dalam Ustaz ya? Lebih dalam lagi asik. Supaya kita ini tahu rahasia-rahasia ibadah-ibadah yang kita jalani. Kalau kita sudah tahu rahasia ibadah-ibadah yang kita jalani, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kita yang disebut dengan khusyuk gitu ya. Jadi kalau sholat nggak lagi mikirin cicilan gitu ya, nggak lagi sambil mikirin apa gitu, saya langsung kalau itu saya nggak bisa jamin. Baik teman-teman semua, itu tadi Ustaz ya. Semoga bisa diberikan kesehatan, kelancaran, agar ke depan selanjutnya bisa ngobrol bareng lagi. Begitu juga dengan Hafiz, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah kreatif, tambah bermanfaat buat teman-teman kita dimanapun berada. Insya Allah semuanya diberikan kesehatan yang nonton. Amin. Banyak rezekinya. Dan jangan lupa kita berdua. Maksudnya jangan lupa nonton kita berdua gitu ya. Saja dari Hafiz dan Ustadz Andi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa follow, subscribe dan lain sebagainya. Dan ikutin di Instagram juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.